Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali untuk pertemuan pada pagi hari ini Ibu dapat membersamai kalian dalam pelajaran apa? Ekonomi ya. Jadi langsung saja sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Senang sekali untuk pada hari ini ada yang tidak masuk? Berapa orang? Untuk pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, sebelum kita belajar, karena ini pertemuan pertama, perkenalan dulu. Nama Ibu adalah Ibu Andi Nurmalita dari mahasiswa program profesi guru Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, lanjut untuk materi ini kita akan belajar mengenai ekonomi. Apa itu ekonomi? Ada yang tahu nggak ekonomi itu apa? Ya, membahas tentang keuangan. Apalagi? Pertumbuhan apa? Pertumbuhan keuangan bisa pertumbuhan penduduk, ya enggak? Ya, banyak banget ekonomi itu secara luas. Tetapi ekonomi itu tidak hanya diterapkan ketika belajar aja, jangan diterapkan di kelas aja, tetapi di dalam kehidupan kalian sehari-hari pasti kita menggunakan atau membutuhkan ilmu ekonomi. Contohnya apa? Ketika kalian apa? Kok butuh ilmu ekonomi? Jual beli, betul. Ada lagi nggak? Dan dari penjelasan yang Ibu berikan ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Ya, lanjut. Oke, lanjut, kita lanjut. Nah, nanti kita akan belajar beberapa materi. Yang pertama ada pengertian dari ekonomi, yang kedua pengertian ilmu ekonomi. Ada juga ilmu ekonomi itu menurut beberapa ahli, pendapat dari ahli ekonomi itu banyak sekali. Dan juga ada pembagian ilmu ekonomi. Tujuan dan manfaat ini penting banget ya, tujuan dan manfaat kita mempelajari ilmu ekonomi. Yang terakhir ada prinsip, tindakan, dan motif. Prinsip, tindakan, dan motif itu alasan kenapa seseorang itu melakukan kegiatan ekonomi. Pasti ada didasari prinsip, didasari motif, ya kayak gitu. Nah, di sini ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini jadi untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum kita belajar materi tentang ekonomi. Sekarang boleh mengeluarkan gadgetnya dan silahkan melakukan sketch. Tentu jawabannya macam-macam, tapi jelas apa pertimbangan itu semua udah dipikirkan. Dan itu pertanyaannya. Pelajaran apa yang ada di video tersebut tentang ilmu ekonomi? Apa aja tadi? Bahas apa aja? Apa? Apa? Ya, kata satu, keterbatasan uang. Berarti keterbatasan apa? Uang itu termasuk modal atau terus apa lagi? Waktu itu bisa juga dari keterbatasan sumber daya. Sumber daya apa aja sih sumber daya? Sumber daya manusia, sumber daya alam. Terus apa lagi nih, belajar tentang apa lagi nih? Ya, kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya atau tidak terbatas. Kebutuhan manusia tidak terbatas itu karena apa sih? Faktor apa? Ya, faktor keinginan atau faktor pertambahan penduduk. Semakin banyak penduduknya itu membuat apa? Sumber dayanya sedikit atau terbatas. Nah, untuk itu kita belajar ilmu ekonomi nih di sini. Apa sih itu ilmu ekonomi? Nih, jadi sebelumnya di dalam kehidupan sehari-hari terdapat kenyataan. Jadi ada dua masalah. Sebelum kita membahas ada dua masalah. Masalah yang pertama tadi tentang apa? Kebutuhan yang tidak terbatas. Sedangkan yang terbatas apa? Ya, sumber dayanya terbatas. Kebutuhan itu apa aja sih? Kebutuhan, contoh kebutuhan ada kebutuhan apa? Standar, primer, sekunder, tersier. Sumber daya tadi ada sumber daya apa? Alam. Ya, manusia sumber dayanya itu sangat terbatas. Modal kita kecil. Kita misalnya
supaya kalian nih bekerja. Untuk apa sih bekerja? Memenuhi kebutuhan hidup. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian ini. Kalian minta uang jajan, pasti kalian itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Padahal apa? Padahal sumber dayanya terbatas, padahal uangnya hanya terbatas, seperti itu. Jadi ilmu ekonomi ini ilmu yang mempelajari cara atau tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas. Nah, seperti gampang kan ilmu ekonomi apa? Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang terbatas. Ya, lanjut. Nah, ekonomi berasal dari bahasa mana tadi? Yunani. Betul, dari bahasa Yunani. Ekonomi itu dari kata oikonomia. Selanjutnya, ini kita akan membuat kelompok. Kelompok ini nanti sesuai dengan hasil asesmen yang kalian kerjakan tadi ya. Nilainya ada bagus-bagus nggak? Oh, ada yang dapat 9, ada yang dapat berapa? Di bawah 6 ada nggak? Ada nggak? Apa-apa, tenang aja, nanti kita belajar sama-sama. Oke, sebentar nanti Ibu akan mengelompokkan kalian sesuai dengan kemampuan awal kalian tadi ya. Oke, kelompok pertama ya, Ibu bacakan. Farel, Aditya, Raya, Dinda, Adik, nanti Ibu akan membagikan lembar kerja. Kalian isi di sini, jangan lupa untuk menuliskan nama. Nanti lembar kerja ini di sini sudah ada. Kalian bisa mencari materi dengan scan kode di sini QR barcode, ada gambar, lalu juga kalian nanti akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan. Paham? Ya. Oke. Kelompok dibagi sesuai dengan hasil kalian mengerjakan asesmen diagnostik tadi. Ada yang ditanyakan? Setelah kalian mengerjakan, tentu nanti kalian akan presentasi ya. Saya jelasin ini nanti kalian. Nanti gambar ini gambar apa daerah kebijakan ya. Itu pasti jelaskan apa aja tuh manfaatnya tadi. Yang pertama, mengambil keputusan. Salah satu manfaatnya nanti. Berarti salah satu manfaatnya yaitu mengambil keputusan. Untuk apa sih keputusan dibuat? Ya biar kita bisa memprioritaskan hal mana yang akan kita pilih, mana yang tidak. Karena kan sudah dapat belum manfaat mempelajari ilmu ekonomi? Apa tadi salah satu manfaatnya? Manfaat apa saja yang dirasakan oleh masyarakat dengan mempelajari ilmu ekonomi? Menurut kita manfaatnya adalah dapat membedakan kebutuhan yang penting dan tidak. Contoh kebutuhannya primer, sekunder, dan tersier. Terima kasih, beri tepuk tangan. Terakhir ya. Jawabannya sangat memuaskan. Jadi ilmu ekonomi itu tadi kita belajar tentang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas. Untuk melakukan ilmu ekonomi atau tindakan ekonomi itu harus didasarkan dengan prinsip ekonomi dan juga motif alasan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Selanjutnya untuk nanti akan medianya dikumpulkan setelah selesai pelajaran ini. Selanjutnya kita akan melakukan tes evaluasi hasil pembelajaran, yaitu dengan di halaman terakhir LKPD kalian ada scan barcode lagi, dan di situ nanti kalian menjawab kuis secara
pilihan ganda, tolong silahkan kalian melakukan scan barcode sekarang untuk menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya kita akan melakukan tes evaluasi hasil pembelajaran, yaitu dengan di halaman terakhir LKPD kalian ada scan barcode lagi, dan di situ nanti kalian menjawab kuis secara pilihan ganda. Tolong silahkan kalian melakukan scan barcode sekarang untuk menjawab pertanyaan. Dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini. Ya, mengapa ekonomi itu penting? Kita mempelajari tentang tindakan ekonomi, prinsip ekonomi. Jadi adik-adik semua, Mas dan Mbak semua di sini, jangan lupa menerapkan ilmu ekonomi di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terapkanlah prinsip ekonomi serta motif ekonomi mana yang paling kalian pentingkan. Ingat, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari cara manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Oke? Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan bermain games, yaitu bermain monopoli. Jadi tenang aja, kita pembelajarannya tuh santai ya, Dek. Kita akan bermain monopoli. Untuk materinya besok akan Ibu share ke ketua kelas biar bisa di-share ke kalian. Sudah cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Aman. Aman, oke. Sikap sempurna, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.